Model menggambarkan proses bisnis yang dilakukan antara organisasinya, pelanggan, pemasok, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya. Manajer harus selalu melakukannya bagaimana komunikasi elektronik, mengubah model yang ada dan menawarkan peluang baru. Model pendapatan online untuk dipertimbangkan oleh pemilik media, mencakup CPM tradisional dan tetap sponsorship, model biaya per klik, dan model afiliasi biaya per akuisisi. Iklan bisa juga ditampilkan sebagai bagian dari jaringan. Analisis pasar online dapat membantu Anda dalam memahami perilaku pelanggan dan dapat membantu mengidentifikasi pencairan potensial yang dapat digunakan dalam mempromosikan perusahaan atau situs mitra pembelian media. Model atribusi baru memastikan bahwa pengeluaran media online dialokasikan ke media yang mana mempengaruhi penjualan tersebut. Semua perujuk digital harus dicapai untuk membantu memahami tentang bagaimana kombinasi media digital terhadap konsumen yang terkena dampak dalam penjualan. Model komunikasi telah memungkinkan perubahan dari komunikasi banyak ke komunikasi satu, komunikasi banyak ke komunikasi beberapa, dan komunikasi satu ke komunikasi satu. Teknik komunikasi baru lainnya seperti pemasaran viral, yaitu contohnya pemasangan billboard iklan Lazada di tahun 2017 yang terpasang secara terbalik itu mencuri perhatian banyak pengguna jalan sehingga mengabadikannya ke media sosial mereka dan menjadi viral. Kemudian pemasaran afiliasi dan pemasaran berbasis isi. Model pembelian dapat mengakomodasi proses linear untuk pembelian dengan keterlibatan tinggi, pembelian mode campuran, dan mode tradisional seperti AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action, dan ATR keterlibatan rendah. Model pemrosesan informasi pelanggan Hofecker dari eksposur perhatian pemahaman dan persepsi hasil dan penerimaan retensi adalah metode yang berharga untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dari situs web. Ada sejumlah pendekatan inovatif yang muncul untuk memberi penghargaan dan mendorong online semua melibatkan pengunjung yang ditawari beberapa bentuk hadiah untuk membeli. Pendekatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan nilai situs dengan meningkatkan dan mempertahankan basis pengguna. Perusahaan dapat mengandalkan pertumbuhan basis pengguna mereka daripada pertumbuhan loyalitas antar perusahaan. Basis pengguna mereka yang sudah ada ini masih harus dibuktikan sebagai pendekatan strategi yang baik. Banyak perusahaan yang mengikuti pendekatan ini telah tutup karena pendanaan tidak lagi tersedia. Papers dan Rogers pada tahun 1997 telah menerapkan karya klasik mereka dalam membangun hubungan satu ke satu dengan pelanggan ke web. Mereka merayakannya dengan LPS sebagai kerangka kerja untuk penggunaan web secara aktif dan efektif untuk membentuk dan membangun hubungan. IDIC adalah singkatan dari satu, identifikasi pelanggan. Ini menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi setiap pelanggan pada awalnya. Kedua, diferensiasi pelanggan. Ini mengacu pada pembangun profil untuk membantu menyegmentasikan pelanggan. Ketiga, interaksi pelanggan. Ini adalah interaksi yang disediakan di tempat seperti layanan pelanggan. Keempat, komunikasi pelanggan. Ini mengacu pada personalisasi atau konstim massal. Konten atau email sesuai dengan segmentasi yang dicapai pada tahap akuisisi, mencapai advokasi pelanggan, dan skor Net Promoter. Advokasi adalah aspek kunci lain dari loyalitas. Nilai promoter dihasilkan dari kata-kata positif dari mulut ke mulut. Mereka juga secara alami memiliki tingkat referensi pembelanjaan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, pengaruh pencela perlu dinilai
secara alami. Model ladder of engagement mendemonstrasikan bagaimana pelanggan terpilih bisa menjadi lebih terlibat dengan suatu merek, dan pada akhirnya bagaimana hal ini dapat menciptakan bisnis yang sama sekali baru. Model bisnis sosial adalah yang berikutnya, karena karyawan diberdayakan untuk memanfaatkan sosial media.